Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata kuliah dasar epidemiologi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ukuran kesehatan dan penyakit. Yang akan kita bahas pertama yaitu konsep sehat dan sakit, kemudian apa itu kasus dan apa itu populasi yang berisiko, serta ukuran frekuensi penyakit, baik seperti rate, kemudian rasio, dan proporsi. Nah, terlebih dahulu kita pelajari dulu mengenai konsep sehat dan sakit. Selama ini apakah teman-teman di sini sudah yakin bahwa kita semua sekarang ini dalam kondisi yang sehat? Nah, apa sih definisi sehat? Apakah seseorang yang sehat itu memang dianggap jika tidak memiliki satupun penyakit di dalam tubuhnya? Nah, ternyata dari Kemenkes di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa sehat ini meliputi sejahtera baik secara badan atau fisik, jiwa, dan sosial, sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara jiwa dan sosial. Nah, WHO pun juga membuat definisi sehat, yaitu a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi sama, yaitu bukan hanya tidak adanya penyakit, tapi juga satu keutuhan, baik secara sehat fisik, mental, dan sosial. Jadi selama ini masalah-masalah mental, depresi, dan lain sebagainya itu juga bukan dianggap hal yang sebelah mata ya sebaiknya, karena ini pastinya akan mengganggu seseorang untuk bisa produktif baik secara sosial maupun ekonomi, yang mana ini tidak sesuai dengan definisi sehat menurut Kemenkes di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi sakit. Jadi seorang yang sakit apabila ia menderita penyakit kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau terganggu. Masih kebanyakan dari kita atau orang di Indonesia mengatakan sakit itu lebih subjektif. Kalau sudah memang tidak sampai sanggup kerja, itu baru dibilang sakit. Padahal memang ada gejala, misal sakit kepala atau hidung tersumbat, tapi tetap dipaksa untuk bekerja itu bisa, mereka beranggapan ini tidak sakit ya. Nah, padahal untuk kita mendefinisikan sakit, kita juga perlu lihat dari pemeriksaan lainnya. Jadi kalau menurut dokter agar bisa mendiagnosis seseorang sakit atau tidak, ada beberapa hal yang perlu dilihat. Pertama, gejala, kemudian tanda, riwayat, dan hasil tes atau pemeriksaan secara laboratorium. Contohnya, pada orang yang diidentifikasi sebagai penderita TB paru. Nah, apabila sudah menunjukkan gejala dan tanda seperti batuk lebih dari 2 minggu dan ditemukan bakteri TB paru pada pemeriksaan sputum, maka dokter akan mendiagnosis orang tersebut menderita TB paru. Nah, dalam masyarakat ternyata ada berbagai pandangan untuk melihat penyebab sakit. Yang pertama secara naturalistik, yaitu sakit disebabkan oleh lingkungan, makanan, gaya hidup, ketidakseimbangan dalam tubuh, dan genetik. Ada juga secara personalistik. Personalistik ini erat kaitannya dengan hal yang goib atau hal-hal yang masih dipercayai di masyarakat. Contohnya dari sebuah penelitian dari budaya di Kabupaten Sopeng dalam kaitannya dengan penyakit kusta. Jadi di masyarakat Bugis menunjukkan bahwa timbul dan diamalkannya leprofobia secara ketat karena menurut salah seorang tokoh budaya, mereka percaya bahwa jika ada pelanggaran terkait
adat atau budaya perkawinan di antara kepercayaan mereka itu kedua mempelai akan dikutuk menderita kusta. Nah, sebetulnya ada lebih banyak lagi hal-hal yang menjadi kepercayaan di daerah-daerah utamanya, dan ini perlu kita secara Kesmas ini perlu untuk dilakukan pendekatan, karena tidak hanya masalah penyakit-penyakit yang terkait infeksi atau tidak menular saja, tapi penyakit-penyakit yang memang masih muncul disebabkan oleh budaya mereka sendiri yang lebih terkesan karena adanya hantu atau hal yang goib. Nah, sekarang kita masuk ke definisi kasus ya. Kasus ini menurut Last is a person in the population or study group identified as having the particular disease, health disorder, or condition under investigation. Jadi seseorang yang memang diidentifikasi memiliki penyakit tertentu, adanya gangguan kesehatan, dan adanya kondisi yang sudah setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau diagnosis dokter. Nah, kasus ini cukup bergantung dari beberapa hal. Jadi seseorang dinyatakan sakit ya atau termasuk sebagai kasus, itu yang pertama bergantung pada diagnosis dokter, keahlian dokter, kemampuan dokter dalam menganalisis sebuah penyakit, kemudian adanya rekam medis dan adanya screening. Jadi semakin screening ini banyak, maka akan semakin banyak kasus atau penyakit yang terdeteksi. Misalnya pada saat pandemi ini ada beberapa hal yang bisa kita duga kenapa kasus meningkat. Apakah memang dari penularannya ya atau jenis virusnya, kemudian sistem kesehatan di Indonesia juga yang kondisinya kurang bisa mendukung, serta testing. Nah, testing ini berpengaruh sekali. Semakin gencar testingnya, semakin banyak orang yang dites, maka orang-orang yang diketahui sakit itu akan semakin banyak atau dilaporkan sakit ya. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi definisi kasus dalam sudut pandang epidemiologi. Ada suspected case, yaitu case yang kemungkinan sebagai misalnya pasien COVID, tapi butuh pemeriksaan penunjang untuk bisa menegakkan diagnosis tersebut. Misalnya gejalanya sudah ada, tapi pemeriksaan penunjangnya PCR-nya belum keluar, maka bisa kita sebut sebagai suspected case. Kemudian untuk confirm case itu memang sudah dilaporkan sebagai yang positif. Kemudian kita pelajari juga populasi yang berisiko, yaitu populasi yang memiliki kemungkinan untuk terkena penyakit. Misalnya orang yang tidak vaksin, kemudian orang yang tidak memakai masker, dan orang yang tidak mencuci tangan, berkerumun, atau mobilitasnya tinggi. Nah, sekarang kita masuk kepada ukuran frekuensi penyakit, yaitu salah satu unsur pokok yang terdapat pada epidemiologi adalah mempelajari tentang ukuran masalah kesehatan yang terdapat pada sekelompok masyarakat. Dengan demikian, untuk dapat memahami epidemiologi dengan baik, haruslah dipahami pula tentang ukuran-ukuran tersebut. Dengan diketahuinya ukuran yang dimaksud, akan dapat diketahui keadaan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, untuk kemudian dengan pengetahuan tersebut dapat disusun berbagai jalan keluar guna mengatasinya. Nah, beberapa ukuran epidemiologi yang dimaksud sebagai frekuensi penyakit yaitu angka mutlak, rate, dan rasio. Ukuran dalam data epidemiologi itu dibagi menjadi 3 data, yaitu data mengenai kelahiran, data kematian, dan data kesakitan. Nah, untuk data kesakitan ini yang perlu kita perhatikan, karena data kesakitan lebih sulit didapatkan bila dibandingkan dengan kedua data yang lain, karena gejala penyakitnya sangat bermacam-macam dan sukar ditentukan kapan sih mulai terjadinya.
Nah, agar hasil pengukuran dapat dipakai orang lain dan dapat dibandingkan dengan hasil penelitian yang lain, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pengukuran tersebut. Yang pertama, definisi dalam menentukan penyakit. Misalnya kita lihat pada kasus anak gizi buruk, ya, gambarnya ada di sebelah kanan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pakai untuk menentukan anak ini memang menderita KEP atau tidak. Yang pertama ada pemeriksaan klinis, kemudian biokimia, maupun pemeriksaan antropometri. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa mendeteksi angka kesakitan, yang kedua adalah apakah yang dihitung ini jumlah penyakitnya atau jumlah penderitanya itu sendiri. Karena ada penyakit yang bisa menyerang seseorang berkali-kali seperti diare, influenza, dan lainnya. Dan yang ketiga, kita hitung apakah yang dihitung adalah penderita yang baru saja atau penderita lama dan baru. Ya, jadi ukuran frekuensi ini kita perlukan untuk apa? Tujuannya seperti kita ketahui dari materi-materi sebelumnya, epidemiologi bertujuan untuk menggambarkan status kesehatan populasi. Misal kita bisa ketahui ya, adanya peningkatan dari jumlah kesakitan dari anak gizi buruk, maka kita bisa ukur ternyata ada program-program atau intervensi pencegahan yang perlu segera kita buat untuk mengendalikan kenaikan data angka gizi buruk. Ya, ada angka kesakitan, yaitu menggambarkan frekuensi kejadian penyakit pada suatu populasi atau penduduk tertentu. Misalnya ada bentuk angka kesakitan ini bentuknya insidens, angka serangan, dan prevalensi. Ya, jadi tadi saya sudah sebut di awal ada bentuk dari ukuran frekuensi itu, hitungannya bentuknya rate, kemudian ada rasio dan proporsi. Sekarang kita masuk dulu ke dalam hitungan rate. Rate suatu penyakit itu dihitung sebagai nilai yang relatif dari suatu populasi tertentu. Dalam menghitung rate ada beberapa unsur yang perlu kita lihat. Yang pertama, pembilang. Jadi pembilangnya merupakan jumlah kasus penyakit yang terdapat di dalam suatu populasi atau subkelompok dalam populasi. Kemudian penyebut. Penyebutnya adalah populasi atau subkelompok di dalam populasi yang memiliki risiko untuk mendapatkan penyakit yang bersangkutan. Kemudian ketiga adalah waktu. Jadi rate itu mempertimbangkan ukuran waktu. Apakah kita menghitung kasus penyakit atau populasi menurut tanggal, misalnya di tanggal 1 Januari, atau menurut tahun, atau menurut bulan. Perhitungan rate bisa berupa incidence rate, attack rate, dan prevalence rate. Kita lihat di sini, untuk pembilang adalah jumlah kejadian pada waktu tertentu. Dan untuk penyebut adalah jumlah populasi pada waktu tertentu. Jadi misalnya kita ingin menghitung rate pada tanggal 5 Januari 2021, maka yang jumlah penyakit yang kita hitung adalah di tanggal 5 Januari 2021, dan untuk jumlah populasi juga di tanggal 5 Januari 2021. Kemudian kita kalikan dengan konstanta, apakah nilainya 100, 1000, dan 10.000. Contoh rate-nya yaitu di tahun 1992 di suatu rumah sakit terdapat 305 orang ibu melahirkan meninggal akibat suatu kelainan tertentu di antara 1.100 orang ibu yang melahirkan di rumah sakit tersebut. Maka kita bisa hitung jumlah orang yang ibu yang melahirkan 305 meninggal. Kemudian kita bagi dengan ibu yang melahirkan sejumlah 1.100 orang. Maka 305 dibagi 1.100 dikali 100 sebagai konstanta, kita temukan angka 27,7%. 27,7% ini menggambarkan bahwa terdapat 27,7 ibu yang melahirkan meninggal di antara 100 orang ibu yang melahirkan. Kemudian untuk contoh perhitungan rate yang lain bisa kita lihat di sini. Di Jakarta misalnya pada tanggal 1 Januari 1977 terdapat 50.000 kasus TBC di antara penduduk yang berjumlah
5 juta orang, maka kita hitung rate kasusnya 50.000 dibagi 5 juta akan kita dapatkan perhitungan 1/100. Artinya di antara 100 orang penduduk di Jakarta di tanggal 1 Januari 1977 terdapat 1 orang yang terinfeksi. Kemudian kita lihat juga data di Bekasi terdapat 5.000 kasus TBC di antara 1 juta orang di tanggal 1 Januari 1977. Maka rate case-nya yaitu 5.000 dibagi 1 juta. Kita temukan angkanya 1/200. Artinya apa? Dari 200 penduduk di Bekasi itu ada 1 orang yang terinfeksi TBC. Maka apa artinya atau apa maknanya dengan kita menghitung angka ini? Kita bisa lihat di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1977 angkanya 1/100, dan di Bekasi pada tanggal 1 Januari 1977 angkanya 1/200. Kira-kira mana yang lebih besar kasusnya? Di Jakarta atau di Bekasi? Di Jakarta, karena dari 100 orang itu ada 1 yang terinfeksi. Sedangkan untuk di Bekasi dari 200 orang baru ada 1 yang terinfeksi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di Jakarta ini lebih prioritas untuk kita berikan program pengendalian masalah TBC. Dengan ini maka tujuan epidemiologi untuk menggambarkan status kesehatan bisa kita lakukan dengan perhitungan rate ini, sehingga kita bisa membuat program apa sih yang harus kita lakukan, mana yang prioritas, dan lain sebagainya. Next adalah incidence rate, yaitu incidence merupakan jumlah penderita baru suatu penyakit tertentu pada suatu kelompok penduduk tertentu selama jangka waktu tertentu. Ya, rumusnya seperti ini. Jadi satuan waktunya adalah sama. Kalau kita menghitung jumlah kasus baru pada misalnya tahun 2020, maka jumlah penduduk yang kita hitung adalah sama-sama di tahun 2020, kemudian dikali dengan konstanta. Penggunaan IR ini bermanfaat untuk yang pertama, membandingkan peristiwa penyakit antara kelompok penduduk tertentu maupun antara waktu yang berbeda. Yang kedua, menilai besarnya hubungan sebab akibat atau asosiasi serta besarnya pengaruh faktor penyebab atau faktor keterpaparan. Yang ketiga, menilai hasil usaha di bidang kesehatan terutama pencegahan, dan yang keempat adalah menilai keadaan penyakit dari waktu ke waktu. Kemudian angka serangan atau attack rate. Attack rate adalah rate incidence yang biasanya dihitung dalam nilai persen dan secara umum digunakan untuk menilai letusan atau wabah penyakit yang menular atau peristiwa keracunan. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung incidence pada penyakit wabah atau pada peristiwa keracunan, kita bisa menggunakan angka perhitungan attack rate yang seperti ini rumusnya, yaitu jumlah penderita dibagi jumlah seluruh orang yang terpapar dikali dengan konstanta 100. Sekarang kita lihat contohnya. Ada outbreak totalnya 26 kasus. Dari 26 kasus menyerang 6 pada menyerang 7 pada wanita dan 19 pada laki-laki. Di mana ada sejumlah 9 wanita dan 87 laki-laki. Jadi total ada jumlah 9 wanita dan total ada 87 laki-laki. Sedangkan yang kasusnya adalah 7 orang wanita dan 19 orang laki-laki yang mengalami kasus penyakit. Sekarang kita hitung bagaimana serangan menurut jenis kelamin. Nah, pada laki-laki tadi jumlahnya adalah 19 orang yang menderita sakit dibagi 87. 87 ini merupakan perhitungan seluruh populasi pada laki-laki, sehingga ketemu 21,8%.
Kemudian pada wanita yaitu 7 orang wanita yang termasuk dalam kasus penyakit dibagi dengan 9 orang penduduk wanita dikali dengan 100, ketemu 77,8%. Dan untuk menghitung angka serangan seluruhnya yaitu jumlah kasus yaitu 26 kasus dibagi jumlah total populasi yaitu 87 laki-laki ditambah 9 wanita, totalnya 96. Jadi 26 dibagi 96 dikali 100 yaitu 27,1%. Nah, untuk prevalensi rate kita hitung di sini. Prevalensi adalah jumlah penderita penyakit tertentu dalam suatu kelompok penduduk tertentu pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu titik waktu tertentu. Dalam perhitungan prevalensi, maka yang sering digunakan adalah prevalensi pada titik waktu tertentu atau point prevalence. Sedangkan prevalensi pada periode waktu tertentu atau kita sebut sebagai period prevalence biasanya digunakan dalam laporan rutin atau data referensi. Jadi yang lebih sering adalah point prevalence, yaitu menggambarkan prevalensi pada satu titik waktu tertentu. Nah, di sini rumusnya adalah jumlah penderita penyakit pada waktu T. T ini merupakan time, yaitu waktu tertentu. Misalnya kita ingin menghitung prevalensi rate pada dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020. Maka angka yang kita masukkan dalam rumus adalah jumlah penderita penyakit pada 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2020 dibagi dengan jumlah penduduk pada 1 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2020 dikali dengan konstanta. Nah, ini adalah hubungan incidence dengan prevalence. Jadi, incidence ini menggambarkan kasus baru. Hanya kasus baru yang kita hitung itu sebagai incidence. Dan prevalensi ini menggambarkan jumlah kasus baru dan kasus yang lama. Dan di dalam kasus baru ataupun kasus lama ini masih terbagi lagi. Ada mereka yang sudah meninggal, ada juga yang masih sakit. Jadi untuk yang bagian tengah itu tulisannya seharusnya sakit. Dan ada yang sudah sembuh. Jadi point prevalence ya, itu bisa menggambarkan ada di dalamnya orang yang sudah meninggal atau meninggal karena sakit tersebut ya, sakit suatu penyakit, atau orang yang masih sakit pada penyakit tersebut, atau orang yang sudah sembuh dari penyakit tersebut. Jadi itu adalah gambaran dari prevalensi. Sedangkan pada incidence itu hanya menghitung orang yang sakit saja, orang yang baru sakit saja. Nah, di sini tabel yang menjelaskan apa perbedaan antara prevalensi dan incidence. Berdasarkan variabelnya, kita lihat menurut waktu observasi. Prevalensi dihitung dari satu titik waktu, jadi relatif pendek. Sedangkan incidence adalah satu periode waktu. Di kasus harian, itu biasanya menggunakan incidence. Untuk pembilang, prevalensi merupakan jumlah penderita lama dan baru, sedangkan incidence adalah jumlah penderita baru dalam satu periode waktu tertentu. Untuk penyebut, prevalensi adalah jumlah semua penduduk dan incidence adalah jumlah penduduk yang berisiko pada pertengahan periode tersebut. Dan gambaran yang diberikan untuk prevalensi itu adalah statis, sedangkan insidensi adalah dinamis dan menggambarkan risiko. Selanjutnya kita masuk kepada rasio. Rasio dalam epidemiologi adalah perbandingan atau pembagian antara dua ukuran epidemiologi dengan satuan pengukuran yang sama. Dalam konteks studi epidemiologi, perbandingan tersebut adalah antara ukuran epidemiologi pada kelompok studi atau kelompok yang dipelajari dengan ukuran epidemiologi serupa pada kelompok kontrol. Misalnya kita menghitung odds ratio dan risk ratio. Nah, rasio ini contohnya kita menghitung fetal death ratio, angka kematian bayi. Jadi kita hitung jumlah bayi yang mati pada 1 tahun. Jadi pada waktu tertentu. Jadi waktunya sama ya, kita hitung misalnya sama-sama 1 tahun.
maka yang kita masukkan sebagai penyebut adalah jumlah bayi yang lahir dalam 1 tahun. Sedangkan kalau rate, ya, kita hitung fetal death rate, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Jumlah kematian bayi dalam 1 tahun dikali dengan konstanta dibagi dengan jumlah kematian bayi dibagi jumlah bayi lahir hidup dalam 1 tahun. Ya, sekarang kita masuk kepada proporsi. Proporsi adalah ukuran yang membandingkan kuantitas. Misalnya kita beri lambang sebagai A sebagai pembilang dan kuantitas lainnya di sini kita beri tanda lambang sebagai A dan B sebagai penyebut. Misalnya kita ingin menghitung cakupan vaksinasi di mahasiswa reguler 2C. Berapa orang yang sudah mendapatkan vaksin? Kita anggap misalnya 15 orang dari 30 orang. Jumlah mahasiswa 30 orang. Maka proporsinya adalah A kita isi dengan 15. Untuk pembilangnya adalah jumlah keseluruhan, yaitu adalah 30. Berarti 15 dibagi 30 artinya 1:2 proporsinya yang sudah mendapatkan vaksin. Ya, baik, alhamdulillah materi ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah untuk menghitung ukuran frekuensi penyakit ada 3 bentuk perhitungan. Yang pertama bentuknya seperti rate, ya, kemudian rasio dan proporsi. Untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan lagi perhitungan-perhitungan lainnya untuk mengetahui data kesakitan, kemudian data kematian, dan data kelahiran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan membahas lagi materi berikutnya di topik-topik berikutnya.